Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan kali ini kami ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik, dan saya ingin mereview tempat pembesaran bibit untuk sayuran hidroponik kita. Jadi penting untuk kita sebagai pelaku atau yang menggeluti dalam bidang berkebun hidroponik dengan skala yang besar atau skala bisnis, kita perlu ada namanya tempat pembesaran. Nah, mau tahu seperti apa saja, saya akan mereview tempat pembesaran yang saya punya, dan mungkin sahabat Naiko Hidroponik bisa juga membuat di rumah, karena saya kira tempat pembesaran ini tidak begitu sulit untuk kita buat, dan ini sebagai contoh buat teman-teman sahabat Naiko Hidroponik agar bisa dibuat di tempat atau sahabat Naiko Hidroponik masing-masing. Namun sebelum saya lanjut, bagi sahabat Naiko Hidroponik yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali kami mengupload video-video kami terbaru, Anda adalah orang pertama yang menonton video kami. Dan jangan lupa share video ini ke teman atau sahabat Anda agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke sahabat Naiko Hidroponik, salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, di tempat kami memiliki sekitar 5 talang yang kami gunakan. Jadi di sebelah kiri 5 talang dan di sebelah kanan 5 talang. Jadi total talang yang kami gunakan untuk tempat pembesaran itu sekitar 10 talang yang kami buat untuk proses pembesaran sebelum kita masukkan ke guli atau instalasi hidroponik kita. Nah, di sini kebetulan belum banyak saya tanam, hanya ada beberapa tanaman saja seperti sawi, kemudian daun bawang, dan ini selada, bibit selada, tapi cuman ada beberapa saja yang saya punya, yang kemarin baru saya pindahin. Dan perlu sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa tujuan dari tempat pembesaran adalah agar tanaman kita benar-benar kuat sebelum kita pindahin ke guli. Saya ingin mereview tempat pembesaran yang kami punya, dimana kami menggunakan satu mesin untuk dua tempat ini. Kami gunakan satu mesin atau satu tandon. Ini tempat tandon yang kami punya. Nah, kami ada sekitar 10 talang yang bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Kita menggunakan 2 lubang. Sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat bahwa ada 2 lubang yang kami buat untuk nutrisi ke tanaman. Kenapa sampai kami buat 2 lubang? Bertujuan agar apabila satu lubang tidak berfungsi, maka masih ada satu lubang cadangan yang berfungsi untuk mengairi air. Untuk kemiringan, ini kemiringan kurang lebih sekitar 10 cm dari depan. Jadi kalau dilihat ini tempat pembibitan ini miring dengan kemiringan kurang lebih 10 cm dari bagian pengairan, dari bagian atas. Kemudian kami buat kemiringan sekitar 10 cm. Nah, tujuan
Tujuan kita buat kemiringan seperti itu adalah agar gravitasi atau air yang mengalir cukup kencang sehingga proses pertumbuhan atau perkembangbiakan tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Karena semakin kencang air yang mengalir berarti semakin banyak juga oksigen yang ada pada air. Kami menggunakan talang yaitu berukuran 4 inch, dimana kami tidak memotong atau ya kalau dibilang bahwa ini talang utuh, jadi secara utuh kami pakai untuk tempat pembesaran. Jadi kami tidak memotong talang, jadi secara utuh kami langsung memasang dengan talang yang utuh. Soal ketinggian, jadi tidak ada masalah untuk ketinggian daripada talang tersebut. Jadi pada saat proses pembesaran sebenarnya tidak ada masalah, karena tanaman langsung kita taruh ke dalam talang, jadi tidak mempengaruhi. Kalau diguli memang perlu dipotong karena tanaman itu posisinya bergantung ya, bergantung di atas talang. Tapi di sini kita langsung taruh di air, langsung taruh di dasar talang atau terkena langsung dengan air seperti ini. Sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat. Jadi tidak ada pengaruh untuk proses pembesarannya, karena tempat pembesaran yang kami pakai ini kami sudah pakai kurang lebih sekitar hampir dari 2017 ini kami sudah langsung buat seperti ini. Nah, di sini ada tanaman daun bawang. Untuk kapasitas tandon memang kami pilih tandon yang besar, agak besar, karena tandon yang besar itu kita berharap bahwa dengan tandon yang cukup besar itu akan memberikan oksigen yang cukup kepada tanaman kita. Kemudian kita gunakan pipa. Ini pipa kurang lebih sekitar setengah inch untuk yang digunakan untuk mengaliri nutrisi ke tanaman. Kemudian pada bagian ujung itu terdapat talang juga, yang talang ini berfungsi untuk wadah, jadi berfungsi sebagai wadah untuk menampung dari ke-10 talang ini. Kemudian dia buang ke sini, buang ke talang yang berfungsi untuk menampung. Kemudian dari situ kita buat pipa. Ada pipa, jadi pipa ini pipa kurang lebih sekitar 3 inch, dan pipa ini masuk ke tandon. Jadi pipa pembuangan masuk kembali ke tandon. Jadi, seperti ini. Nah, jadi untuk sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa kami tidak menggunakan selang infus, tapi kami langsung melubangi. Ya, di satu sisi untuk menghemat juga biaya, karena dengan melubangi saya kira fungsi daripada proses mengaliri nutrisi akan sama seperti kita menggunakan selang atau infus. Jadi sebenarnya tidak masalah. Untuk mungkin itu saja review dari kami, dan bagi sahabat Naiko Hidroponik mungkin kurang memahami atau kurang paham, atau mungkin ingin bertanya bagaimana proses pembuatan tempat pembesaran secara detail, bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah. Nanti sama-sama kita akan diskusi untuk masalah ini. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, bagi sahabat Naiko Hidroponik yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Oke, salam hijau, salam pertanian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.